Oke, baik. Jika sudah transfer, Bapak Ibu akan mendapatkan link akses web dari Edu Assessment-nya. Nah, maka Bapak Ibu harus punya akun dulu nih. Caranya bagaimana nih? Klik di sini, bagian daftar akun. Lalu di sini nama lengkapnya siapa? Misalnya Abdul Rohim. Emailnya atau usernya misalnya 1991 ya. Passwordnya misalnya apa ya? 123 123 gitu ya. Terus kita kirim pendaftaran. Ketika kirim pendaftaran ini sudah selesai, maka nanti admin akan melihat daripada akun Bapak Ibu, gitu ya. Kirim datanya ke saya ke WA, itu biar saya bisa tahu. Setelah sudah disetujui, maka Bapak Ibu masukkan email dan passwordnya. Tadi kan email atau NIP-nya tadi saya masukkan 191 ya. Lalu di sini passwordnya 123 123. Maka masuk. Nah, ketika udah masuk deh Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di sini di slide bar ada beberapa poin ya. Ada profil, ada identitas sekolah, ada detail ujian, parameter AI dan lampiran materi opsional. Nah, di sini Bapak Ibu diisi dulu nih. Ya, diunggah fotonya, namanya siapa di sini ya, instansinya apa, NIP-nya, NUPTK, dan lain sebagainya. Habis itu disimpan. Setelah itu, setelah profil, maka Bapak Ibu tinggal identitas sekolahnya di sini ya, identitas sekolahnya, kepala sekolahnya siapa, NIP-nya apa, ya, tanggalnya berapa, ini akan menunjukkan ke bagian dokumen. Nah, setelah itu profil sudah, identitas sudah, baru deh ke detail ujian. Misalnya nih, Bapak Ibu pengen atau di wilayah di naungan Kemendikdasmen, maka pilih Kemendikdasmen. Kalau Kemenak berarti pilih Kemenak. Lalu kalau Kemenak bisa RA, MI, MTS, MA, MAK. Misalnya kita masuk ke Kemendikdasmen ya, kita masuk ke SD ya, kelasnya kelas 1 saja. Mata pelajarannya pendidikan agama budi pekerti. Nah, ini juga bisa digunakan oleh pendidikan agama-agama yang lain, misalnya Konghucu, Kristen, Buddha dan lain sebagainya. Ini umumnya. Yang penting nanti dimasukkan ke dalam materinya apa, pelajarannya apa, semesternya apa, kurikulumnya Merdeka atau kurikulum 13 atau kurikulum deep learning atau kurikulum berbasis cinta. Kita masuk ke kurikulum deep learning. Lalu di sini ada asesmennya ya, ada asesmen diagnostik, formatif, sumatif, project portfolio, rubrik penilaian dan lain dan TKA. Ya, misalnya kita masuk ke formatif, maka otomatis ini formatif. Kalau kita di sini TKA, maka dia akan TKA gitu ya. Kita misalnya ke formatif. Ketika formatif, maka di sini capaiannya ditulis. Misalnya saya surah Al-Fatihah ya. Lalu tujuannya siswa memahami surah Al-Fatihah dengan benar. Oke. Semakin ini detail, maka semakin bagus juga hasilnya ya. Oke, setelah itu topiknya apa dari surah Al-Fatihah? Komponennya. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini ada komponen soal pilihan ganda. Misalnya di sini kita 5 ya. Kalau sudah, habis itu kita tambah tipe soal. Misalnya kita di sini isian singkat, kita tuliskan di sini 5 juga. Jadi hasilnya ada 10 soal dan esai misalnya juga 5 ya. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan beberapa tipe soalnya. Ini komposisi soalnya totalnya ada 15 ya Bapak Ibu. Lalu di sini ada level kognitifnya. Mau C1, C2, kalau ini berarti cuma 1 ya. Kita tambahin misalkan C1 ya, misalnya di C6 gitu ya. Terus juga campuran load mode dan hotsnya kita ambil campuran aja. Lalu opsinya karena ini kelas 1 maka kita sampai 4 aja adik. Lalu di sini gambar Bapak Ibu. Misalnya kita mau gambarnya jadi nggak semuanya. Berapa persen dari soal yang telah kita buat? Misalnya saya buat 25% lah. Ya, 25% gambar. Setelah itu baru deh. Nah, nanti habis ini selesai masuk ke bagian sini lampiran opsional materi. Ada gambar, ada dokumen, ada file suara dan video YouTube. Jadi saya saranin untuk gambar, dokumen, dan file suara ini lampiran itu jangan diisi. Karena kenapa? Karena nanti dia membutuhkan upload, mempelajari daripada dokumennya. Jadi nggak perlu ya, jadi nggak perlu. Cukup bagian yang sini saja ya, biar datanya dalam mengenerate itu lebih cepat gitu ya. Oke, nih setelah itu baru kita generate. Misalnya nih, saya pengen ada yang sesuai dengan materi saya gambar, ya udah gambar tersebut, oke, foto tersebut, materinya, bukunya difoto, terus dimasukin ke ChatGPT, minta jadiin teks. Setelah itu masukkan ke dalam sini, ya masukin ke dalam sini capaian dan tujuan pembelajarannya. Jadi gitu, sesuai dengan textbooknya, misalnya gitu. Karena kalau kita ambil file ini terlalu banyak ya, terlalu besar, nanti dia bakalan bingung AI-nya. Oke, habis itu nih udah selesai semuanya. Misalnya kita generate soal. Tunggu ya, tunggu beberapa, menyusun teks soal. Membuat visualisasi AI dan gambar. Nah ini dia nih, membutuhkan koneksi yang baik ya untuk membuat sebuah gambarnya. Nah kalau sudah,
Ini lihat ya, ini kenapa nggak ada logonya? Karena di sini di sistem identitas sekolahnya tidak dimasukkan, tidak diunggah. Coba kalau kita unggah, pasti bakalan masuk dia. Nah tuh diunggah bakalan masuk dia ya. Di sini SMA negeri ya, di sini karena di sini. Nah, Nusantara, Nusantara, gitu kan. Nah kalau sudah nih Bapak Ibu di sini lihat nih ada satu tuh bergambar ya. Perhatikan berikut tuh bergambar. Dia sampai 5 tadi ya. Terus isiannya ada 5 juga 6, 7, 8 tuh bergambar dia 9, 10. Nah 11-nya esai ya. Tuh. Dan ada tabelnya. Tuh. Nah di sini ada namanya, di sini ada kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu di sini bukan hanya itu, tapi juga bisa download Word, Excel, dan PDF ya, tergantung Bapak Ibu maunya kayak gimana. Nah, di sini Bapak Ibu kita itu ada banyak banget fiturnya, ada kunci jawaban ya, itu kunci jawaban. Ini menyesuaikan soal-soal yang ada. Tuh, udah dijelasin sama dia ya. Terus juga ada lembar jawaban. Lembar jawaban ini adalah lembar yang siap cetak untuk diberikan kepada siswa kita. Ya, ada nama peserta, nomor peserta, tanggal ujian, pada pelajaran, kelas, sampai tanda tangan. Gitu ya. Di situ misalnya jawabannya A, B ini pilihan ganda, ini jawaban tertulis, ya. Terus juga ada nilainya di sini. Setelah itu ada kisi-kisi Bapak Ibu, ya. Tuh jelas banget ada kisi-kisinya, ya. Tuh. Terus juga ada kartu soalnya. Nah, ini dia kartu soalnya. Jadi tinggal di download aja ya. Cuma sekali klik. Nah, ini rubriknya. Nah, rubriknya. Ini rubrik penilaian. Setelah itu ada analisis juga. Tuh. Berapa 7 soal, 0 soal, dan 8 soal. Ini lihat dari mana? Dari tadi yang di sini nih, yang kita setting tuh, ya. C1, C4 tuh ya. Kalau kita klik ini aja tadi, dia pasti bakalan ada modes-nya. Jadi gitu. Jadi ini lengkap banget, tinggal kalian. Nah, yang lebih hebatnya lagi adalah setelah generate kita bisa edit teksnya. Preview soal. Nah, dia nih. Yang lebih hebatnya ada lagi, dia itu bisa ngedit. Misalnya dia ada yang salahan ya kan. Terus kita edit aja di sini surah Al-Fatihah ya, adalah surah pembukaan Al-Qur'an. Berapakah jumlah ayat surah dalam surah Al-Fatihah? Nah, gitu ya. Jadi kita bisa tambahin. Perhatikan gambar berikut ya. Tolong diperhatikan gambar berikut. Nah, tuh, tolong diperhatikan gambar berikut. Jadi bisa kita edit langsung soalnya. Gitu ya. Ini luar biasa banget ya. Sampai pilihan gandanya juga bisa kita edit. Gitu ya, jadi luar biasa lah Edu Assessment ini.